Oke sahabat cerdas, nah itu tadi satu lagu yang cukup lama juga ya dari Club Project Yogyakarta. Kita balik lagi untuk ke tujuan awal kita untuk pembelajaran kita dalam program Huilepar Belajar. Sudah saatnya kita akan ikuti pembelajaran kita yang kedua nih sahabat cerdas. Dan pembelajaran kita kedua seperti yang tadi Kak Ica sampaikan, kita akan ikuti pembelajarannya untuk mata pelajaran matematika. Dan untuk kali ini kita akan belajar tentang transformasi khusus bagi kelas 11 jenjang SMA dan yang akan diajarkan langsung oleh Pak Erlik, masih sama seperti Ibu Megi tadi dari SMA PGRI 1 Ambon. Langsung saja sahabat cerdas kita ikuti bersama dan jangan lupa juga kalian ikuti pembelajarannya live streamingnya pada channel YouTube BTKI Maluku. Silakan Pak Erlik. Ya, selamat siang sahabat cerdas dimanapun berada. Terkhususnya bagi sahabat cerdas yang ada di jenjang kelas 11 SMA. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang transformasi. Oke, kita lihat tentang macam-macam transformasi. Nah, transformasi yang pertama itu adalah transformasi pergeseran atau dalam bahasa matematikanya disebut translasi. Nah, jika sahabat cerdas memperhatikan segitiga ABCD segitiga ABC pada gambar di samping ini, dia digeser menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Artinya, setiap titik pada segitiga ABC tersebut digeser dengan jarak dan arah yang tetap sehingga diperoleh segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, ini sahabat cerdas bisa melihatnya pada gambar di samping, di mana jarak dan arah yang tetap ini adalah digambarkan dengan garis yang putus-putus ini. Sahabat cerdas bisa melihatnya. Nah, transformasi yang berciri demikian dinamakan pergeseran atau translasi. Nah, jadi untuk translasi ini teoremanya jika sebuah titik Px, Y digeser sejauh T itu sama dengan AB, maka akan diperoleh bayangan P aksennya itu adalah X aksen, Y aksen. Nah, dan dirumuskan dengan rumus yang pertama untuk E aksennya itu dapatnya dari X tambah A, jadi X yang ini ditambahkan dengan A yang ini. Kemudian untuk nilai Y aksennya itu dapatnya dari Y tambah B, yaitu Y yang ini ditambahkan dengan B yang ini. Nah, dalam bentuk matriksnya bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks XY tambah matriks AB. Jadi ini adalah rumusan yang bisa digunakan dalam mencari pergeseran atau translasi. Nah, untuk lebih lanjut kita lihat dia punya contoh soalnya sahabat cerdas. Di sini kita punya diketahui dua titik. Dua titik yaitu titik A yang pertama min 2,3 dan titik B itu adalah 5,1. Nah, diminta adalah tentukanlah bayangan ruas garis AB jika ditranslasikan sejauh T yaitu 3,4 dan gambarkan. Nah, jadi jika kita lihat teoremanya tadi sahabat cerdas, maka kita bisa menggunakan rumus yang sudah diberikan, yaitu di mana untuk ruas garis AB-nya, X aksennya dapat dari X tambah A dan Y aksennya dapat dari Y tambah B. Nah, di soal ini ada dua titik, berarti kita harus mencari bayangan dari dua titik tersebut. Kita lihat penyelesaiannya sahabat cerdas. Nah, ini adalah jawabannya, di mana tadi kita punya titik A min 2,3, lalu ditranslasikan dengan titik T itu adalah 3 dan 4. Maka kita punya bayangannya
yaitu A aksen itu sama dengan min 2. Yang pertama untuk X-nya min 2 tambah 3, ini X aksennya. Lalu kemudian kita punya Y aksennya, sahabat cerdas, dapatnya dari Y tambah B, yaitu 3 tambah 4. Jadi kita akan dapat hasilnya untuk bayangan A, min 2 tambah 3-nya itu 1, dan 3 tambah 4-nya itu 7. Jadi untuk bayangan A, titiknya adalah 1,7. Jadi titik asalnya min 2,3, ditranslasikan titik T 34, maka bayangannya dapat 1,7 untuk yang titik A. Nah, untuk yang titik B, sahabat cerdas, prosesnya sama dengan mencari bayangan dari titik A. Titik B-nya di sini adalah 5,1. Maka B aksennya itu adalah yang pertama untuk X aksennya, yaitu adalah 5 tambah 3, dan untuk Y aksennya adalah 1 tambah 4. Maka kita akan dapat bayangan titik B-nya itu adalah 8,5. Jadi itu adalah caranya bagaimana kita mencari bayangan dengan sebuah titik yang ditranslasikan dengan titik T. Nah, atau dengan menggunakan matriks yang tadi sudah dirumuskan, yaitu untuk matriks X aksen, Y aksen, ini untuk yang titik A yang pertama, itu dapat kita tuliskan menjadi min 2, 3 tambah 3, 4. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang matriks. Jadi dua buah matriks mau dijumlahkan atau mau dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Nah, ini jika sahabat cerdas melihatnya, ini kita punya ordo yang sama, sehingga tinggal kita jumlahkan. Min 2 tambah 3-nya 1, dan 3 tambah 4 itu hasilnya 7. Jadi bayangan titik A nya dapat 1, 7, sama seperti yang di atas. Kemudian untuk bayangan titik B nya prosesnya sama, yaitu matriks X aksen Y aksen itu akan sama dengan 5, 1 ditambah matriks 3, 4. Maka kita akan dapat bayangan X aksen Y aksennya yaitu 8 dan 5. Jadi jika sahabat cerdas mau menyelesaikannya dengan cara yang di atas bisa, atau mau menggunakan bentuk matriks juga bisa. Oke, itu adalah bagaimana kita menyelesaikan contoh soal yang berhubungan translasi. Nah, untuk gambarannya sahabat cerdas, karena di soal tadi minta digambarkan, maka bentuk gambarnya itu akan seperti ini. Jadi kita punya titik asalnya, sahabat cerdas, ini adalah titik A, min 2,3 pada koordinat kartesius bidang X dan Y. Jadi titik A nya di sini, kemudian titik B nya di sini. Nah, berarti jika kita tarik bayangannya, ini jika kita menggunakan garis putus-putus, ini adalah translasinya atau pergeserannya dengan jarak dan arah yang sama, sehingga kita dapat bayangannya yaitu A aksen dan B aksen, di mana ditranslasikan sejauh T 3 dan 4. Jadi ini jika kita menggambarkannya pada bidang kartesius, gambarnya itu seperti ini. Oke sahabat cerdas, itu untuk soal yang pertama. Sekarang kita lihat, ini ada contoh soal yang berikut. Diketahui titik A 3,-5 digeser sehingga diperoleh bayangan A aksen 7,2 dengan translasi yang sama. Titik B -4, -8 akan bergeser menjadi B aksen. Tentukan koordinat B aksen. Oke, kita lihat bagaimana penyelesaiannya sahabat cerdas. Nah, kita punya titik A di mana bayangannya sudah diketahui, yaitu 72, dan titik asalnya itu adalah 3, -5. Nah, ini AB ini adalah kita mencari translasinya, sehingga untuk mendapat nilai AB atau nilai translasinya itu dapatnya dari
matriks 72 dikurang dengan 3 negatif 5. Maka kita akan dapat titik translasinya atau TAB-nya itu sama dengan 7 kurang 34 dan 2 kurang negatif 5, 7. Maka kita dapat translasinya itu sejauh 47. Nah, jika sudah mendapat nilai translasinya, tinggal kita mencari titik B-nya. Untuk titik B-nya tadi titik asalnya negatif 4, negatif 8, ditambah dengan AB. AB-nya di sini sudah diperoleh nilainya 47, maka kita akan dapat bayangan atau koordinat bayangan titik B-nya atau B aksennya itu akan sama dengan negatif 4 ditambah 4 itu 0, negatif 8 ditambah 7 itu min 1. Maka kita dapat koordinat titik B-nya itu B aksennya adalah 0, negatif 1. Jadi itu bagaimana kita mencari koordinat titik B jika salah satu titiknya sudah diketahui dan bayangannya, kemudian kita mencari nilai translasinya, baru dari nilai translasi itu kita bisa mencari bayangan dari titik yang lain. Oke sahabat cerdas, yang kedua, jenis transformasi yang kedua adalah transformasi perputaran atau dalam bahasa matematikanya disebut rotasi. Nah, jika sahabat cerdas melihat gambar di samping ini, kita punya gambar segitiga ABC. Jadi kita punya gambar segitiga ABC di mana segitiga ABC ini diputar dengan pusat putaran di titik 0, 0,0. Ini titik nolnya. Maka dia diputar sejauh alfa sehingga dia akan menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, ini artinya setiap titik pada segitiga ABC tersebut diputar dengan pusat dan sudut putar yang tetap sehingga diperoleh segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi ini adalah untuk transformasi perputaran atau rotasi. Nah, jadi untuk ciri yang demikian dinamakan transformasi perputaran atau rotasi. Nah, untuk rumusannya sahabat cerdas, untuk alfa positif maka perputarannya berlawanan arah jarum jam. Sekali lagi sahabat cerdas, untuk alfa positif maka perputarannya itu berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk alfa negatif maka perputarannya itu searah jarum jam. Nah, jadi sahabat cerdas bisa mengingat teori ini, yaitu untuk yang alfa positif berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau alfanya negatif maka dia searah dengan arah jarum jam. Nah, untuk teoremanya sendiri atau teorinya sendiri, sebuah titik P, X, Y diputar dengan pusat O 0,0 sejauh alfa, maka akan diperoleh bayangan P aksen itu sama dengan X aksen, Y aksen, di mana untuk X aksennya itu dapat dari X kali cos alfa kurang Y kali sin alfa. Sekali lagi sahabat cerdas, untuk bayangan X aksennya itu dapatnya dari X kali cos alfa kurang Y kali sin alfa. Sedangkan untuk bayangan Y aksennya itu dapatnya dari X dikali sin alfa tambah Y dikali cos alfa. Atau jika kita menuliskannya dalam bentuk matriks sahabat cerdas, ini adalah bentuk matriksnya, yaitu X aksen, matriks X aksen Y aksen itu akan sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali dengan XY. Nah, jika kita lihat sahabat cerdas, untuk matriks cos alfa negatif sin alfa ini ordonya adalah 2 kali 2. Dan untuk matriks XY ini ordonya adalah 2 kali 1.
Nah, minggu lalu kita sudah belajar jika dua buah matriks dikalikan, dia harus memiliki yang pertama, untuk matriks yang pertama kolomnya harus sama dengan baris pada matriks yang kedua. Sehingga jika matriks ini dikalikan, dia akan mendapatkan matriksnya adalah 2 kali 1. Jadi jika kita kalikan matriks ini sahabat cerdas, maka kita bisa mendapatkan yang pertama, yaitu yang pertama adalah X dikali cos alfa yang pertama adalah X dikali cos alfa. Kemudian ini karena ada tanda negatifnya, maka kita langsung aja tulis kurang Y dikali sin alfa. Dan untuk yang berikutnya X dikali sin alfa itu ditambah Y dikali cos alfa. Nah, jadi bentuk matriksnya itu sudah sama dengan bentuk yang di atas ini. Jadi untuk nilai X aksennya dapatnya X kali cos alfa kurang Y kali sin alfa. Dan untuk Y aksennya dapatnya X kali sin alfa tambah Y kali cos alfa. Nah, yang berikut sahabat cerdas, jika pusat putarannya itu di titik H, K, jadi dia pusat putarannya bukan titik 0,0 tapi titik H, K, dan sudut putarannya sejauh alfa, maka rumus menentukan bayangannya dapat diturunkan dengan menggeser titik pusat 0,0 sejauh HK, sehingga jika titik P, X, Y diputar dengan pusat A, H, K sejauh alfa, akan diperoleh bayangan P aksen, X aksen dan Y aksennya, yaitu yang pertama adalah untuk bayangan X aksennya dapatnya dari X aksen kurang H sama dengan X kurang H kali cos alfa kurang Y kurang K kali sin alfa. Sedangkan untuk bayangan Y nya kita dapat rumusannya adalah Y aksen kurang K sama dengan X kurang H kali sin alfa tambah Y kurang K kali cos alfa. Dalam bentuk matriksnya kita tuliskannya seperti ini sahabat cerdas. Jadi X aksennya, matriks X aksen Y aksennya itu sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali dengan matriks X kurang H Y kurang K ditambah HK. Jadi itu adalah bentuk matriks untuk transformasi rotasi atau perputaran. Nah, kita lihat contoh soalnya sahabat cerdas. Diketahui segitiga ABC di mana titik A-nya 6,2, titik B-nya 1,3 dan titik C-nya 4,6 diputar sejauh 90 derajat dengan pusat O 0,0. Diminta tentukanlah koordinat titik bayangan segitiga tersebut. Oke, kita lihat sahabat cerdas. Yang pertama, jika bayangan titik A-nya itu adalah 6,2, maka A aksennya itu akan sama dengan yang pertama. Untuk X aksennya sama dengan, kita menggunakan rumusan yang tadi sudah diberikan, yaitu untuk X aksennya adalah X kali cos alfa. Di sini alfanya itu adalah 90 derajat. Jadi X kali cos 90 derajat kurang Y kali sin alfa, yaitu Y kali sin 90 derajat. Dan kita masukkan nilai-nilainya. Untuk A-nya di sini adalah X-nya itu 6, nilai X-nya 6. Kemudian nilai Y-nya itu 2. Kita kalikan 6 kali cos 90 derajat kurang 2 kali sin 90 derajat. Kita kembali lagi ke materi trigonometri, di mana cos 90 derajat dan sin 90 derajat ini adalah bentuk sudut istimewa trigonometri,
Maka kita masukkan untuk cos 90 derajat itu nilainya 0. Jadi 6 kali 0, dan untuk sin 90 derajat itu nilainya 1, jadi 2 kali 1. Maka kita akan dapat bayangan X-nya 6 kali 0 kurang 2 kali 1, dapat bayangan X-nya itu adalah negatif 2. Jadi kita sudah dapat untuk titik A, bayangan X-nya itu negatif 2. Untuk yang bayangan Y-nya, sahabat cerdas, masih menggunakan rumusan yang tadi sudah diberikan, yaitu X kali 90 derajat tambah Y kali cos 90 derajat. Jadi kita masukkan nilai X dan Y-nya, 6 kali sin 90 derajat tambah 2 kali cos 90 derajat, maka kita akan dapat hasilnya 6 kali 1 ditambah 2 kali 0, dapat bayangan Y-nya itu adalah 6. Jadi untuk titik koordinat bayangan A aksesnya adalah negatif 2,6. Jadi untuk titik A-nya kita sudah dapat bayangannya, yaitu negatif 2,6. Nah, untuk yang titik B, di sini titik B-nya 1,3, maka kita akan dapat bayangannya. Untuk yang pertama, bayangan X-nya itu adalah X kali cos 90 derajat kurang Y kali sin 90 derajat. Kita masukkan nilai X-nya 1, nilai Y-nya 3, maka 1 kali cos 90 derajat kurang 3 kali sin 90 derajat. Kita akan dapat 1 kali 0 dikurang 3 kali 1. Kita dapat bayangan X-nya di sini adalah min 3. Dan untuk bayangan Y-nya kita selesaikan, dapat X kali 90 derajat ditambah Y kali cos 90 derajat, maka 1 kali sin 90 derajat tambah 3 kali cos 90 derajat. Kita akan dapat bayangan Y-nya, yaitu 1 kali 1 ditambah 3 kali 0, dapat bayangan Y-nya itu adalah 1. Jadi untuk titik bayangan B atau titik koordinat bayangan B-nya, kita dapat bayangannya adalah negatif 3,1. Nah, jadi kita sudah punya titik bayangan A, kita sudah punya titik bayangan B. Kita lanjut untuk mencari titik bayangan C. Nah, untuk bayangan C-nya, jika bayangan titik C-nya itu 4,6, maka bayangan X-nya itu dapat dari X kali cos 90 derajat kurang Y kali sin 90 derajat. Kita dapat hasilnya 4 kali cos 90 derajat kurang 6 kali sin 90 derajat. Kita dapat bayangan X-nya itu adalah 6. Dan untuk bayangan Y-nya, kita akan dapat 4 kali sin 90 derajat tambah 6 kali cos 90 derajat. Maka kita akan dapat bayangan Y-nya itu adalah 4 dikali 1 tambah 6 kali 0. Dapat bayangan Y-nya itu 4. Nah, jadi kita akan dapat titik bayangan C-nya adalah negatif 6,4. Jadi itu adalah bagaimana kita menentukan titik bayangan A, B, dan C dengan menggunakan rumus perputaran atau rotasi yang sudah diberikan. Nah, kalau kita menggunakan matriks, sahabat cerdas, maka bentuknya akan seperti ini, yaitu untuk bayangan X, XA, YA, bayangan XB, YB, dan bayangan XC dan YC, yaitu ini adalah bayangan titik A, titik B, titik C. Karena di situ alfanya 90 derajat, maka kita masukkan nilainya cos 90 derajat kurang negatif 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Kita masukkan titik-titik asalnya. Di sini untuk titik A 62, ini 62. Titik B 13, titik C-nya 46. Kita kalikan, sahabat cerdas, dengan matriks yang ada, maka kita akan dapat bayangannya negatif 26, negatif 31, dan negatif 64. Jadi baik menggunakan matriks atau maupun menggunakan rumus yang sudah diberikan, hasilnya tetap sama. Jadi itu bagaimana kita menentukan koordinat bayangan dengan menggunakan transformasi perputaran atau rotasi. Oke, jenis transformasi yang berikut, sahabat cerdas, adalah
transformasi pencerminan. Nah, jika sahabat cerdas melihat gambar pada di samping ini adalah gambar segitiga ABC di mana dicerminkan terhadap garis tertentu, maka dia akan menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, pada pencerminan ini segitiga asal ABC akan berhadapan dengan segitiga bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Nah, transformasi yang berciri demikian itu dinamakan pencerminan. Atau biasanya dalam bahasa matematikanya itu namanya refleksi, sahabat cerdas. Nah, ini terdapat beberapa macam jenis transformasi pencerminan tergantung pada posisi garis cerminnya. Nah, jadi kita akan lihat masing-masing jenis pencerminan atau refleksi itu tergantung pada posisi garis cerminnya. Nah, yang pertama di sini adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jadi untuk pencerminan terhadap sumbu X, sahabat cerdas, kita punya teorinya, misalkan P aksen Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P X, Y terhadap sumbu X, maka untuk bayangan X-nya itu sama dengan X. Jadi sahabat cerdas, bayangan X-nya itu sama dengan X. Sedangkan untuk bayangan Y-nya itu sama dengan negatif Y. Nah, dalam bentuk matriks itu ditulisnya adalah matriks X aksen Y aksen itu dikalikan dengan matriks 1 0 0 min 1 dikali dengan XY. Nah, jadi jika kita lihat sahabat cerdas, ini ada contohnya, misalkan titik P, ini titik P 5,2, ini dicerminkan terhadap sumbu X, ini garis sumbu X-nya, maka bayangannya sesuai dengan rumusannya, untuk bayangan X nilainya sama dengan X. Jadi nilainya 5 tetap, tidak berubah. Jadi dia sama dengan titik asalnya. Tapi untuk bayangan Y-nya, sahabat cerdas, itu dia menjadi negatif. Jadi karena di sini titik asal Y-nya itu 2, maka kita akan dapat bayangannya itu adalah menjadi negatif. Jadi dia bayangannya itu menjadi negatif 2. Sehingga sahabat cerdas, kita dapat titik P aksennya itu adalah 5, min 2. Jadi jika kita uji dengan bentuk matriks, sahabat cerdas, kita punya X aksen, Y aksen, maka kita kalikan dengan bentuk matriksnya 1 0 0 min 1. Kita kalikan dengan bentuk matriksnya 1 0 0 min 1 dikali dengan titik XY-nya di sini adalah 52, maka hasil kalinya itu akan sama dengan yang pertama 1 kali 5 5, kemudian ditambah dengan 0 kali 2-nya itu adalah 2. 0 kali 2-nya itu adalah 0. Yang berikut 0 kali 5 itu 0, ditambah dengan min 1 kali 2 itu min 2. Maka kita akan dapat hasilnya yaitu 5 tambah 0 itu 5, dan 0 tambah min 2 itu hasilnya min 2. Jadi baik dengan bentuk matriks maupun dengan rumus yang sudah diberikan, hasilnya sama, yaitu kita mendapat bayangan titik P-nya itu adalah 5, negatif 2. Jadi itu bagaimana untuk pencerminan terhadap sumbu X. Nah, yang berikut sahabat cerdas, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu Y, maka rumusannya ini sedikit terbalik dengan yang tadi sumbu X. Kalau untuk sumbu Y, X-nya itu menjadi negatif. Jadi bayangan X-nya menjadi negatif. Dan bayangan Y-nya itu nilainya sama atau tetap. Dan untuk bentuk matriksnya ini sahabat cerdas bisa melihat bentuk matriksnya yaitu dikalikan dengan matriks min 1 0 0 1 dikali dengan
XY atau titik asalnya. Jadi jika kita punya di sini ada contohnya, kita punya titik P-nya itu min 4,3, ini dicerminkan terhadap sumbu Y-nya, maka kita akan dapat untuk nilai X-nya yang tadinya negatif dikalikan dengan negatif, dia berubah menjadi positif, jadi menjadi 4. Sedangkan untuk nilai Y-nya di sini 3, bayangannya juga akan tetap 3. Dan kalau kita menggunakan bentuk matriksnya, maka untuk bayangan X aksen Y aksennya itu akan sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan titik asalnya di sini adalah min 4, 3, maka hasil kali matriksnya itu akan sama dengan yang pertama min 1 dikali min 4 itu hasilnya 4, 0 kali 3 berarti tambah 0. Yang berikut 0 kali min 4 itu 0, 1 kali 3 itu 3, maka kita dapat bayangannya adalah 4, 3. Jadi baik menggunakan matriks ataupun menggunakan rumusan yang ada, kita dapat nilai yang sama. Jadi itu adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Yang berikut sahabat cerdas, pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Jadi teorinya misalkan P aksen yaitu X aksen, Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P, X, Y terhadap garis X sama dengan A, maka kita akan dapat bayangannya yang pertama yaitu untuk X aksennya itu dapat dari 2A kurang X. Sedangkan untuk nilai Y-nya atau bayangan Y-nya itu nilainya tetap. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kita misalkan titik P-nya itu negatif 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Jadi ini pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Maka untuk bayangannya kita dapat untuk yang pertama X aksennya itu sama dengan 2 dikali 2 karena di sini nilai A-nya 2 dikurang X karena di sini X-nya min 3 berarti dikurang min 3, maka kita dapat 4 tambah 3 dapat hasilnya 7. Sedangkan untuk bayangan Y-nya itu sama dengan nilai Y dan nilai Y di sini adalah 4. Maka kita dapat bayangannya adalah 7,4. Jadi itu adalah bagaimana pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Yang berikut untuk garis Y sama dengan B, maka rumusannya yang bisa kita gunakan adalah untuk bayangan X-nya itu nilainya tetap, sedangkan untuk bayangan Y-nya itu menggunakan rumusan 2B kurang Y. Nah, contohnya titik P-nya 3,8, maka dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Untuk nilai X, bayangan X-nya tetap 3. Sedangkan untuk bayangan Y-nya kita akan dapat 2B berarti 2 dikali 3 dikurang 8. Maka kita akan dapat 6 kurang 8, kita dapat bayangan Y-nya itu min 2. Jadi kita dapat titik bayangan P-nya adalah 3, min 2. Jadi itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Yang berikut sahabat cerdas, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka rumusan yang kita dapat untuk bayangan X-nya itu dapat dari nilai Y dan bayangan Y-nya itu dapat dari nilai X. Nah, untuk matriksnya bisa ditulisnya seperti ini, 0, 1, 1, 0 dikali XY. Nah, jadi kita punya bayangannya di sini adalah titik P 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan yang kita peroleh ini bukan 2,5 tapi seharusnya 2,4, yaitu dimana X aksennya dapat dari nilai Y-nya di sini 2
dan nilai Y aksennya dapat dari nilai X. Di sini nilai X-nya itu adalah 4. Dan kalau kita menggunakan nilai matriksnya, maka kita bisa mengalihkan 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan 4, 2. Maka kita dapat hasilnya itu adalah yang pertama 0 kali 4, 0. Ditambah 1 kali 2 itu 2. Yang berikut 1 kali 4, 4. Ditambah 0 kali 2, 2, 0. Maka kita dapat bayangannya itu adalah 2, 4. Nah, jadi itu adalah bagaimana pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang berikut adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, jadi untuk garis Y sama dengan negatif X, maka kita dapat bayangan X aksennya itu sama dengan negatif Y. Sedangkan bayangan Y aksennya itu sama dengan negatif X. Nah, untuk matriksnya sendiri itu dapat dikalikan dengan matriks 0, min 1, min 1, 0 dikali dengan XY. Maka kita akan dapat bayangan titiknya. Nah, di sini kita punya titik P-nya min 6,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka untuk min 6-nya itu menjadi nilai Y, karena di sini kali negatif, maka min 6-nya jadi positif 6. Sedangkan untuk 3-nya menjadi nilai X atau bayangan X, karena dikali dengan negatif, maka dapat hasilnya negatif 3. Maka bayangan titik P-nya itu adalah negatif 3,6. Nah, jika kita selesaikan dengan bentuk matriks, ini 0, min 1, min 1, 0 dikalikan dengan titik asalnya min 6, 3, maka kita akan dapat hasilnya di sini yang pertama 0 kali min 6, 0. Min 1 kali 3 itu min 3, berarti kurang 3. Min 1 kali min 6 itu 6. Lalu 0 kali 3 itu 0, berarti tambah 0. Maka kita dapat bayangannya adalah min 36. Kita dapat bayangannya di sini adalah min 36. Nah, sahabat cerdas, itu adalah bagaimana pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, yang berikut sahabat cerdas, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X tambah A. Nah, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X tambah A, maka kita punya bayangannya untuk X-nya itu adalah dapat dari Y kurang A, dan untuk bayangan Y-nya dapat dari X tambah A. Jadi di sini jika kita punya titik P-nya 3,1 dicerminkan terhadap garis Y itu sama dengan X tambah 4, maka pencerminannya yang pertama untuk bayangan X-nya, karena di sini rumusannya Y kurang A, maka di sini nilai Y-nya 1, nilai A-nya di sini 4, maka dikurang 4, maka kita dapat bayangan X-nya itu adalah min 3. Sedangkan untuk bayangan Y-nya sahabat cerdas, karena nilai X-nya 3 ditambah A-nya 4, berarti ditambah 4, maka kita punya bayangan Y-nya itu 7. Kita dapat titik bayangan P-nya adalah negatif 3,7. Itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X tambah A. Berikut sahabat cerdas, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X tambah A. Untuk bayangan X-nya kita dapat min Y tambah A, dan bayangan Y-nya kita dapat min X tambah A. Di sini ada contoh titik P-nya 6,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X tambah 3. Maka untuk bayangan X kita dapat min Y tambah A, berarti min 2 ditambah 3. Maka kita dapat hasilnya itu adalah 1. Dan untuk bayangan Y itu adalah min X, berarti min 6 ditambah dengan A, di sini A-nya 3, maka kita dapat bayangan Y-nya itu min 3. Maka kita dapat
Untuk bayangan titik P-nya itu adalah 1, min 3. Oke, untuk itu adalah pencerminan garis Y sama dengan X tambah A. Yang berikut sahabat cerdas, pencerminan terhadap titik asal, yaitu titik O 0,0. Maka bayangan X-nya itu akan sama dengan min X, dan bayangan Y-nya itu sama dengan min Y. Jadi jika kita punya titik P-nya min 5,3, maka kita akan dapat X-nya itu sama dengan 5. Karena dia negatif dikalikan negatif, maka dia dapat titik P-nya itu 5. Dan untuk bayangan Y-nya itu kita dapat min 3. Sehingga kita dapat bayangan titik P-nya dicerminkan terhadap titik asal itu adalah 5, min 3. Oke sahabat cerdas, itu adalah beberapa macam transformasi, baik transformasi pergeseran atau translasi, kemudian ada perputaran atau rotasi, dan yang terakhir yang tadi kita sudah jelaskan panjang lebar, yaitu transformasi pencerminan atau refleksi. Nah, di sini ada dua buah soal yang Bapak berikan untuk sebagai latihan di rumah. Yang pertama, tentukanlah bayangan titik P 4,-6 akar 3 jika diputar sejauh sepertiga putaran berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Berarti ini adalah soal untuk transformasi perputaran atau rotasi. Dan yang kedua, jika titik A 5, min 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka diperoleh bayangan titik A aksennya 1, min 3. Tentukanlah nilai A. Karena di sini ada kata cerminnya, berarti untuk soal yang kedua adalah transformasi jenis pencerminan. Oke sahabat cerdas, jadi ini adalah dua latihan soal yang bisa sahabat cerdas latihan di rumah, dan bisa jika lupa bisa menonton kembali video yang tadi sudah ada di channel YouTube BTKI Maluku. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain.